Bab 851, Menghancurkan Furious. Berdengung. Di tengah getaran kekosongan, tulang-tulang di tubuh Tan Yun mencicit, dan segera, cahaya kemasan samar muncul di tubuhnya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melonjak setinggi 30 kaki. Selain rambut hitamnya, tangan, lengan, fitur wajah tampan dan bahkan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kristal emas. Aura kekerasan merembes dari tubuhnya, membuatnya dalam radius ribuan kaki. Di langit malam, retakan hitam pekat muncul. Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya, dan dia sangat bersemangat. Klan Serigala Setan Api Emas menatap pupil Tan Yun, memperlihatkan warna-warna yang mengejutkan. Di langit, lebih dari 150 leluhur 8 Vena yang ingin membunuh Tan Yun benar-benar terkejut. Latihan fisik apa yang dia latih? Menurut pengetahuan lama, latihan fisik yang tak terhitung jumlahnya dari manusia kita dari zaman kuno hingga sekarang dapat membuat seseorang setinggi 20 kaki. Tapi dia benar-benar mencapai 30 kaki. Iya? Apakah dia manusia? Petik 2 petik 2. Semua leluhur yang hebat terkejut, semua orang kecuali Tuoba Yingying memiliki badai di hati mereka. Semua orang memandang Tan Yun yang terdiri dari partikel Jinjing, dan sebagian besar murid tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Di sisi lain, beruang naga besar menuju Tan Yun, yang berjalan menuju Tan Yun, dengan tubuh setinggi 200 kaki, tiba-tiba berhenti, dan sepasang mata beruang menunjukkan warna yang aneh, dan suara teredam seperti guntur, "Tes, kamu semut ini sebenarnya bisa berubah." Tapi kakek Xiong sangat terkejut. Tan Yun, yang tingginya 30 kaki, hanya mencapai 3 kaki di bawah lututnya. Dia merendahkan dan tidak menempatkan Tan Yun di matanya sama sekali. Beruang bodoh, ada begitu banyak kejutan yang kutinggalkan untukmu. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, pemimpin Long Xiong tiba-tiba menyapu langit, dan berkata dengan keras, "Matilah." Itu seperti menendang bola, dengan kaki kanannya yang tebal ditutupi dengan sisik naga cian, dengan kekosongan yang runtuh, menendang ke arah Tan Yun dengan kagum. Kirim ke Laozi. Di bawah sinar bulan, Tan Yun, yang memancarkan cahaya keemasan redup, melompat hingga 100 kaki seperti kilat. Segera, tubuhnya setinggi 30 kaki dilempar ke udara. Kaki kanannya panjangnya 10 kaki, dengan suara ledakan udara, dan dia bertarung dengan naga itu. Xiong Da memimpin kaki kanan yang ditendang dan lututnya mengenai bersama. Ledakan, retakan. Ketika ledakan keras pertama terdengar, sisik naga di lutut kanan kaki kanan pemimpin beruang naga terkoyak dan darah memercik. Ketika retakan tulang kedua terdengar, Long Xiong Da memerintahkan kaki kanan yang tebal, daging dan darah terbang melintasi, tulang cian di dalamnya patah, darah menyembur, dan tunggul anggota badan terbang menjauh dari tubuh. Oh, tidak, kaki komandan. Long Xiong memerintahkan, meratap seperti babi, dan tubuh 200 beruang zang terbang terbalik dari udara rendah. Bukankah kamu sombong? Ibu, kamu terus sombong. Tan Yunyin dalam kehampaan tersenyum dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dalam sekejap, dia menyusul pemimpin Long Qiong, dan mengangkat tinju kanannya dan membantingnya ke dadanya. Ledakan. Wah! Klik. Kerah Long Xiong datang muncrat darah, dadanya berserakan sisik naga, tulang dada patah, dan dadanya runtuh. Tan Yun mengepalkan dan terbang liar. Pompa. Dia membanting keras ke tanah dan pingsan menjadi koma. Adegan ini tidak sepele. Itu membuat lebih dari 3.000 beruang naga di tahap pertumbuhan urutan kelima takut untuk mundur. Sepasang murid raksasa yang menatap Tan Yun menjelaskan apa artinya panik. Di dalam hati mereka, pemimpin besar dari periode pertumbuhan Orde ke-6 adalah keberadaan yang maha kuasa. Mereka menggaruk kepala mereka dengan cakar beruang, dan mereka tidak tahu mengapa manusia tidak jauh lebih kuat daripada pemimpin besar. Tidak hanya mereka tidak bisa mengetahuinya, pada saat ini, siapapun di langit kecuali Tuoba Yingying tidak bisa mengetahuinya. Demikian pula, agak menakutkan untuk berdiri sebagai Raja Beruang Naga di udara. Nenek adalah beruang. Raja Beruang Naga Tianluo, menatap lebih dari 3.000 beruang naga yang mundur, mengutuk dan berkata, "Ini semua rambut kering neneknya. Berikan kepada raja ini, jangan membujukmu." Dengarkan raja, naik. Lebih dari 3.000 naga dan beruang berteriak, dan ketika mereka bergegas menuju Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya, bang. Dia menginjak tanah dalam getaran gempa, dan berkata dengan keras, "Siapapun yang maju satu langkah, pemimpin Anda adalah nasib Anda." Wah! Tiba-tiba,
Tian Luo Longqiong setinggi 3.000 kaki ini menelan air liur mereka dan menghentikan tubuh mereka. Penampilan saat ini telah memudar sedikit dengan ganas, tetapi telah menjadi sedikit lucu. Pada saat yang sama, itu cukup untuk menjelaskan bahwa meskipun mereka lebih kuat dari klan Serigala Api Emas, mereka tidak memiliki keberanian dan keganasan klan Serigala Iblis yang tidak takut hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, Raja Beruang Tian Luolong dalam kehampaan, melambaikan cakar beruang dengan marah, Malegobi, kalian sangat marah sehingga kalian sangat marah. Setelah raja ini menghancurkan manusia ini, kami akan membersihkan kelompok gangster kalian. Mengaum dan marah, Tian Luolong Xiong Wang menukik ke bawah, melambaikan paku tajam setinggi 8 kaki pada sepasang telapak tangan beruang, merobek langit malam dengan tiba-tiba, dan menyelubungi Tan Yun. Dragon Bear King memang monster dewasa tier 6. Kecepatannya sangat cepat sehingga tercengang. Tapi Tan Yun, yang telah melakukan langkah Dewa Hongmeng, 50% lebih cepat dari itu. Keciut, tubuh Tan Yun yang seperti bukit berkedip 2 kali dalam kehampaan, dan kemudian lolos dari serangan cakar beruang. Segera, Tan Yun menempel di sisi kiri tubuh Raja Beruang Naga Tian Luo, naik ke udara, berubah menjadi bayangan emas, dan menyapu. Di belakang leher Raja Beruang Tian Luolong. Manusia, kamu hanya 6 tingkat jiwa, bagaimana kecepatanmu bisa lebih cepat dari raja ini? Ketika Raja Beruang Naga Tian Luo berseru, dia merasakan rambut beruang yang agung di kepalanya, yang dipegang erat oleh Tan Yun di bagian belakang lehernya. Ke atas, aku membuatmu sombong. Tan Yun menggenggam rambut beruang di tangan kirinya, mengangkat tinju kanan emasnya yang besar, dan memukul kepala Raja Beruang Tian Luolong dengan keras. Ledakan, rambut beruang meledak, kulit kepala beruang besar itu retak, dan darah mengalir di sepanjang luka. Boom, boom. Tan Yun menggunakan 70% dari kekuatannya untuk mencungkil kepala Raja Beruang Naga Tian Luo terus-menerus dan gila-gilaan. Daging dan darah memercik, dan darah mengalir keluar, membingungkan pemandangan Raja Beruang Naga Tian Luo. Ah, berdarah, berdarah. Sakit kepala, sakit. Tian Luo Longqiong Wang menangis dan berteriak, tipe manusia yang dipukul, saya menyerah. Tidak bisakah saya menyerah? Menyerah dan menyerah padaku? Lalu bagaimana kalau aku membawamu pergi dari sini untuk melihat matahari lagi? Tan Yun masih mencengkeram rambut beruang di kepala Raja Beruang Tian Luolong, berjongkok di punggungnya yang murah hati, dan berkata dengan ringan. Yah, baiklah, aku mendengarkanmu. Raja Beruang Naga Tian Luo menggigil, dengan tampilan yang agak sederhana. Tetapi ketika Tan Yun sedikit rileks, murid raksasa Raja Beruang Naga Tian Luo tiba-tiba meledak menjadi tipuan, dan meraung, aku mendengar nenekmu beruang. Pergi dan mati, memanggil, menusuk. Tiba-tiba, ekor naga sepanjang 200 meter meledak ke dalam kehampaan tanpa peringatan, dan menghantam punggung Tan Yun. Bab 852 dengan keras ditundukkan. Rumput, diliputi oleh beruang. Tan Yun merasakan sakit yang hebat di punggungnya saat dia memarahi, dan kemudian dia pusing dan terbang di dekat ekor naga itu. Ini bukan kecerobohan Tan Yun, tapi Tan Yun telah menemukan item berbahaya yang unik di antara beruang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ingatan Tan Yun, apakah itu Tian Luo Longqiong atau klan beruang lainnya, mereka jujur dan jujur, tidak marah, tapi untungnya, gunung yang marah runtuh. Tapi mereka tidak pernah menggunakan trik berbahaya untuk membingungkan musuh dan menyerang. Karena dalam konsep klan beruang tampan ortodoks, beruang cantik, pasti tidak akan melakukan serangan diam-diam. Tapi Tan Yun tidak menyangka bahwa dia menemukan hal yang aneh hari ini, dan bahkan menyerang dirinya sendiri. Lebih dari 3.000 beruang naga di bawah kehampaan menjadi semakin kusam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Beruang mereka yang mulia, perkasa, dan tampan akan benar-benar menggunakan serangan diam-diam ketika menghadapi ras manusia yang rendah hati. Triknya, jadi mereka bingung. Pada saat ini, punggung Tan Yun retak seperti kristal emas kulit, dan ekor naga itu dihempaskan ke langit oleh ekor naga dalam cipratan darah, dan dia bergegas langsung ke tempat di bawah medan perang terlarang di medan perang gladiator. Ini menunjukkan betapa kejamnya kekuatan ekor naga. Yuner, Tante Yu dan Tante Xuanzong, ayah dan anak, menatap punggung Tan Yun dari depan, dengan ekspresi cemas yang ditinggalkan oleh ekor naga. Saudara ipar, Sue Zian berteriak ngeri. Tan Yun, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, kedua putri itu meneteskan air mata sedih. Tapi mereka tidak menangis,
karena mereka telah berjanji pada Tan Yun bahwa mereka tidak akan menangis apapun yang terjadi. Kakak Tan, hati-hati. Di bawah sinar bulan, air mata berkedip di mata Huang Fuyu. Di sisi lain, Feng Qingcheng gemetar dan mengepalkan tinjunya, tidak tahu harus berpikir apa. Master Sekte, hati-hati, orang itu datang dengan senjata. Tuan Sekte Muda, berhati-hatilah. Petik 2. Di tengah semua murid berseru, mereka melihat Raja Tianluo Longxiong setinggi 300 meter, melompat ke langit dan membuka mulutnya, 2 sinar cahaya hitam keluar dari mulutnya. Segera, 2 sinar cahaya hitam di telapak tangannya berubah menjadi 2 palu hitam besar. Nenek adalah beruang. Dia harus lebih kasar dariku, kali ini aku akan melihat apakah kamu mati. Itu memegang palu hitam besar di masing-masing tangan, melayang ke udara, mengangkat palu hitam untuk mengenai Tan Yun. Hal baik. Di langit, leluhur agung Zhong Libo menatap 2 palu raksasa di tangan Raja Tianluo Longqiong, dan dia sangat senang. Palu ini sudah tua dan tidak bisa melihat peringkatnya. Mungkinkah artefak yang ditinggalkan oleh para dewa yang diambil beruang ini di ngarai meteorit? Pada saat ini, tidak hanya Zhong Libo yang menatap, tetapi palu raksasa di tangan Raja Tianluo Longqiong, bahkan ayah dan putra Tan Taiyu, dan para leluhur. Meskipun mereka tidak dapat melihat peringkat palu raksasa, mereka memikirkan klan Tianluo Longqiong, yang ditangkap dari meteor Canyon. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa sepasang palu raksasa adalah Raja Tianluo Longqiong, yang ditemukan di ngarai meteorit. Pikiran banyak eksekutif tingkat tinggi menjadi aktif, dan mereka memutuskan untuk memasukkan palu ke dalam tas. Ketika semua orang berpikir, Tan Yun secara alami menemukan bahwa palu raksasa yang jatuh padanya adalah alat ilahi. Jika Anda terkena, tidak boleh ada tulang yang tersisa. Langkah Dewa Hongmeng. Di persimpangan hidup dan mati, Tan Yun menanggung luka tulang di punggungnya, tubuhnya setinggi 30 kaki menyusut dan lolos dari pukulan fatal. Persetan. Tidak apa-apa. Setelah Raja Beruang Naga Tianluo terhempas ke udara, Tan Yun sekali lagi berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Mengikuti punggung Ratu Beruang Naga Tianluo ditembak jatuh, sepasang tangan emas raksasa dengan kuat menggenggam langit. Ekor naga Luo Longxiong Wang. Sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak di tubuh Tan Yun. Dia meraih ekor naga dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Luo Longxiong Wang berubah menjadi roda panas. Beruang bodoh, aku membiarkanmu menyerang secara diam-diam. Tan Yun tertawa liar, menarik Raja Beruang Naga Tianluo, dan menabrakkannya ke arena gladiator yang keras. Ledakan. Hei, aku jatuh sampai mati. Ditemani oleh suara keras dan ratapan kasar, Tianluo Longxiong Wang menghadap ke bawah seperti anjing yang memakan kotoran, dan jatuh ke tanah. Segera, hidung beruangnya pecah dan darah mengalir seperti semburan darah, dan sisik naga besar di dadanya patah dan terpisah dari dadanya. Rasa sakit membuatnya menjerit. Dan lebih dari 3.000 Tianluo Longbears dalam periode pertumbuhan urutan kelima, seolah-olah mereka bisa merasakan rasa sakit raja, mereka mengulurkan cakar beruang mereka untuk menutupi mata mereka. Gerakan ini lucu dan menggemaskan. Namun, dalam adegan berikut, Luo Longqiong benar-benar takut pada Tan Yun akhir-akhir ini. Karena Tan Yun tidak memberikannya sama sekali, Raja Beruang Naga Tianluo mengambil kesempatan untuk bernapas, jadi dia mengangkat ekor naganya ke udara lagi dan lagi, dan lagi mengangkat Raja Beruang Naga Tianluo dan membantingnya ke tanah. Boom, boom. Hanya dalam beberapa napas, Tan Yun dengan keras menghancurkan Raja Beruang Naga Surgawi di tanah ratusan kali. Pada saat ini, seluruh tubuh Tianluo Longxiong Wang patah dengan sisik naga, dan tubuhnya benar-benar tidak lengkap, dan permohonan belas kasihannya yang tidak berperi kemanusiaan tidak ada habisnya. Kakek, tolong berhenti memukul. Berhenti jatuh. Jika ini terus berlanjut, aku akan dipukuli sampai mati olehmu. Maaf, seharusnya aku tidak menyerangmu barusan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun tetap tidak tergerak, dan berkata sambil tersenyum, Ibu, maaf, apakah ini berguna? Aku membiarkanmu menyelinap menyerang. Boom, boom. Tan Yun menarik ekor naga itu, menarik Raja Beruang Naga Tianluo, dan menghempaskannya ke tanah sebentar, lalu membenturkannya ke dinding yang keras. Penyerang ganas itu membuat Raja Serigala Api Emas merasakan hawa dingin di punggungnya, bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah kekuatan fisik Tuan yang sebenarnya. Diam-diam senang, tapi untungnya, ia menyerah pada tuannya,
Jika tidak, jika tuannya dibiarkan menghadapi dirinya sendiri dengan kejam, ia mungkin akan dipukuli sampai mati hidup-hidup. Dan lebih dari 1.800 serigala iblis, melihat pupil hijau gelap Tan Yun, penuh dengan pemujaan dan kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tuan mereka bisa begitu sombong. Pada saat ini, lebih dari 3.000 Tian Luolong Qiong semuanya berseru. Aku seorang ibu. Raja bukanlah lawan manusia. Ya, manusia ini terlalu menakutkan, tubuhnya terlalu kuat. Ayo cepat lari. Petik 2 petik 2. Mereka berteriak dan berbalik dan berlari. Meskipun mereka sedikit bodoh dan bodoh, mereka tidak bodoh. Dari sudut pandang mereka, raja mungkin sudah mati. Jika dia tinggal, dia tidak akan dihancurkan oleh manusia. Kakek, jangan berkelahi, aku benar-benar tahu itu salah. Tian Luolong Xiong Wang, setelah dilempar ke tanah oleh Tan Yun lagi, berlumuran darah, memohon belas kasihan dengan bintang emas di matanya. Saya menyerahkan Anda. Tuan, jangan melawan. Jika kamu terus bertarung, aku benar-benar akan mati. Mendengar itu, Tan Yun melemparkan Raja Beruang Naga ke tanah lagi, dan berkata sambil tersenyum, trik apapun, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Raja Klan Bab 853 panik. Jangan berani lagi. Tian Luolong Xiong Wang berdiri dengan memar, dengan senyum ramah dan jujur di wajahnya. Tan Yun tahu bahwa pria yang tampaknya jujur ini berbeda dari klan beruang lainnya. Kejujuran adalah ilusi untuk membingungkan musuh. Jika Anda menaklukkannya di masa depan, jika musuh menganggapnya sebagai beruang yang sederhana dan jujur, itu pasti akan mati dengan menyedihkan. Aku memperingatkanmu, lain kali, kamu pasti akan mati. Tan Yun tampak serius, menunjuk ke lebih dari 3.000 beruang naga yang melarikan diri dengan kepala tertutup, dan berkata, panggil mereka kembali padaku. Itu tuannya. Setelah Raja Tian Luolong menganggukkan kepalanya, dia tiba-tiba meraung, semua kembali ke raja ini. Namun, yang membuat Tian Luolong Qiong Wang kesal adalah bahwa orang-orang itu tidak hanya tidak berhenti melarikan diri, tetapi juga berbicara dari lubuk hati mereka. Kamu bukan lagi raja kami. Beruang nagaku yang mulia, tidak mungkin untuk menyerah pada kemanusiaan. Ya, kamu tidak layak menjadi raja kami. Petik 2 petik 2. Hidung berdarah Tian Luolong Xiong Wang bengkok karena marah, dan ketika hendak berbicara, itu disela oleh tangan Tan Yun. Ledakan. Tan Yun membanting kakinya ke tanah, dan ada suara keras yang mengejutkan dunia. Dia tidak diragukan lagi berteriak, seperti suara gemuruh, berhenti untukku, siapapun yang mengambil langkah lain akan membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 3.000 Tian Luolong Qiong merasakan kaki mereka gemetar, dan akhirnya berhenti. Bawa saya kembali. Tan Yun membanting langit malam lagi, dan kemudian, setelah sedikit ragu, lebih dari 3.000 kepala beruang naga surgawi berbalik dan berlari menuju Tan Yun. Adegan selanjutnya membuat Tan Yun tercengang. Namun sesaat sebelumnya, beruang naga ini, yang mengaku sebagai bangsawan, berlari di depan mereka dan berjongkok bersama di tanah. Beruang naga di depan berteriak, Tuan, klan naga dan beruang kami tidak menyerah pada manusia yang rendah hati, tetapi Anda adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati kami. Jadi kami memutuskan untuk menganggap Anda sebagai tuan di masa depan. Kemudian beruang naga yang tersisa semuanya setuju. Nenek, kamu berani merebut garis raja ini, percaya atau tidak, raja ini akan memanggilmu sampai mati. Ketika Raja Beruang Naga Tian Luo mengangkat cakar beruang berdarah dan hendak mengambil gambar beruang naga buru-buru berkata, Raja Agung, yang lebih muda tahu Anda akan mengatakan ini selanjutnya, jadi yang lebih muda akan melakukannya, katakan untukmu. Si kecil mengatakan itu, kamu juga pandai mengajar. Mendengar ini, Raja Beruang Naga Tian Luo mengutuk dan berkata, Nenek, aku akan mengampunimu kali ini, dan lain kali, raja ini akan memotongmu dan memberi makan serigala. Oke, bangun. Tan Yun meminta lebih dari 3.000 beruang naga untuk bangun, melihat kembali ke Raja Beruang Naga Tian Luo, sepasang palu raksasa yang jatuh ke tanah, dan berkata, palu ini tidak rendah peringkatnya. Di mana Anda mendapatkannya? Tuan, ini cerita yang panjang. Tian Luolong Xiong Wang berkata, sudah lama sekali, kakek-kakek dari kakek saya. Berhenti. Bicara tentang intinya, Tan Yun melengkungkan bibirnya diam-diam. Oke. Tian Luolong Qiong Wang berkata, ngomong-ngomong,
Saya tidak tahu leluhur klan Tian Luolongqiong mana yang menemukannya saat menangkap ikan di danau rendah di ngarai meteorit. Kemudian, leluhur telah diturunkan kepada bawahannya selama beberapa generasi. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, singkirkan dan berikan latihan palu yang cocok untuk kebugaran fisikmu. Tuan, bisakah monster juga berlatih latihan? Tian Luolongqiong Wang sangat bersemangat. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan pasti, fisik, organ dalam, meridian, dari berbagai ras monster-monster Anda berbeda, jadi metode latihan Anda juga berbeda, tetapi metode latihan Monster Beast, itu memang ada. Kuek, itu sangat keren. Raja Beruang Naga Tian Luo menari dengan penuh semangat. Dan lebih dari 3.000 beruang naga di periode pertumbuhan urutan kelima juga memandang Tan Yun dengan menyedihkan. Kamu juga punya. Tan Yun tersenyum. Beruang Tian Luolong sangat bersemangat. Tuan, apakah Anda memiliki klan Serigala Api Emas kami? Metode latihan. Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan hormat. Tentu saja, tidak menunggu kata-kata Tan Yun, leluhur besar jiwa binatang tiba-tiba datang dari langit, tawa konyol Situ Wuhen, sekelompok binatang jahat, apakah Anda percaya ini? Haha, tidak heran itu adalah ras rendahan. Wow, Raja Serigala Setan Api Emas melolong serigala, menatap Situ Wuhen, matanya dengan keras berkata, orang tua yang sudah mati, jangan memfitnah tuan kita di sini. Juga, jika kamu menghadapi raja ini secara fisik, Benwan menjamin bahwa waktu untuk bernafas akan membunuhmu ribuan kali. Pada saat ini, Raja Tian Luolongqiong memelototi Situ Wuhen, menunjukkan taringnya, Raja Serigala Iblis benar, jika kamu, makhluk tua, bertarung melawanku dalam tubuh fisik, aku bisa menamparmu ke dalam lumpur. Beruang nenekmu, ada apa? Di langit, Situ Wuhen dipermalukan oleh dua binatang buas. Dia tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, paru-parunya meledak. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa Tan Yun membodohi kedua klan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang termasuk Tantai Xuanzong. Kecuali Tuoba Yingying tentu saja. Di benak semua orang, apa yang disebut budidaya Monster Beast adalah untuk meningkatkan ranahnya, dan pada saat yang sama, membuat kemampuan bawaannya menjadi lebih kuat. Adapun mereka, seperti manusia, mereka berlatih semua jenis latihan, mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, tiba-tiba, semua orang mendengar suara indah seorang wanita di tempat suci gladiator, dan suara itu mengandung rasa dingin yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tian Luo, kamu benar-benar mengambil dua klanmu dan membelot ke manusia. Sialan, dengan dewa di sini hari ini, kamu dan manusia harus mati. Mendengar ini, semua orang di langit tercengang. Di sisi lain, melihat 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen, Wei Ye, Tuoba Qingtian, dan Zhong Libo, ekspresi mereka menjadi bersemangat. Tapi ekspresi Tantai Xuanzong menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa monster di tempat suci gladiator pasti telah mencapai peringkat ke-7 jika mereka mengaku sebagai dewa. Peringkat ke-7 berarti setara dengan alam urat ilahi manusia yang kuat. Pada saat ini, 8 leluhur besar Situ Wuhen cukup bersemangat. Mereka berpikir bahwa Tan Yun sangat mungkin untuk lulus penilaian, tetapi sekarang mereka lega. Menurut pendapat mereka, bahkan monster-monster tahap ke-7 di tahap awal sudah cukup untuk membunuh Tan Yun. Zonger, pada saat ini, Tantai Yu mentransmisikan ke Tantai Xuanzong, tidak peduli seberapa kuat Cener melawan langit, dia jelas bukan lawan dari monster tingkat ke-7. Selanjutnya, setelah Yuner dikalahkan, turunlah untuk menyelamatkan Yuner untuk ayahmu, dan kamu akan memimpin seseorang untuk mengejutkan 8 leluhur besar. Sekarang aku tidak bisa mengurus begitu banyak, Yuner tidak boleh mengalami kecelakaan. Dia adalah seorang alkemis suci, alat suci, jimat suci, master formasi suci. Bahkan jika kamu mati untuk ayahmu, kamu tidak boleh membiarkan calon menantumu mati. Mendengar ini, Tantai Xuanzong berkata dengan transmisi suara yang tenang, oke, sudah diputuskan. Selanjutnya, Tantai Xuanzong memberikan leluhur penegak hukum alam 22 dewa secara terpisah, memberitahu mereka bahwa begitu dia terbunuh, dia akan membunuh 8 leluhur besar dengan cara apapun. Di tempat suci gladiator, mencium suara wanita cantik, apakah itu Raja Serigala Api Emas atau Raja Beruang Naga Langit, mata raksasa mengungkapkan warna ketakutan yang sulit disembunyikan. Bab 854-6 Klan Merayap. Apa yang salah? Tan Yun merasa ada yang tidak beres,
menatap Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas, dan bertanya, apa artinya mengaku sebagai dewa di sini? Kembali ke Tuan berarti Tuan Suara adalah monster tingkat ketujuh. Tianluo Long Xiong Wang berkata dengan ngeri. Pada saat ini, lebih dari 1.800 serigala iblis api emas dalam periode pertumbuhan tahap kelima tidak hanya meledakkan rambut mereka. Lebih dari 3.000 beruang Tianluolong dalam periode pertumbuhan urutan kelima, tubuh besar mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan monster neonatal tingkat ketujuh akan membawa ketakutan bagi mereka dari lubuk jiwa mereka. Hati Tan Yun bergidik, tempat di mana burung tidak buang air, sebenarnya ada monster tingkat 7. Saraf Tan Yun tegang, dan dia berkata, ada monster tingkat 7 di sini, tidakkah kamu tahu sebelumnya? Raja Serigala Setan Api Emas sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu. Ada sebuah gua 20.000 mil ke timur laut. Gua ini dilarang untuk disegel sepanjang tahun. Bawahannya telah ditangkap di sini selama 500 tahun dan belum pernah melihatnya. Monster telah muncul dari dalam. Hampir semua monster di gua lain dikenali oleh bawahannya, tapi gua ini tidak tahu binatang apa yang disegel. Sekarang sepertinya master suara wanita ini tidak diragukan lagi adalah monster di gua ini. Pada saat ini, Raja Beruang Tianluolong menyalakan kepalanya yang berdarah dan berkata, Tuan, apa yang dikatakan Raja Serigala Iblis itu benar. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan cantik terdengar lagi, Tianluo, klan naga dan beruang, dan klan Serigala Iblis Api Emas, apakah Anda memutuskan sendiri? Atau apakah Anda ingin dewa menghancurkan Anda? Dan manusia, kamu sangat kuat dan bergengsi, kamu berani menjadi liar di tanah dewa. Betapa beraninya kamu, dewa secara pribadi akan mengupas perutmu nanti dan melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun sangat serius. Dia melepaskan indera spiritualnya, menyebar ke depan, dan setelah beberapa saat, seluruh arena gladiator dengan radius 30.000 liter perangkap. Melalui kesadaran spiritual, Tan Yun menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Raja Serigala Api Emas, pada saat ini, di sebuah gua 20.000 mil ke timur laut, seorang gadis cantik dengan rok biru perlahan-lahan terbang keluar dari langit, mengambang di langit. Di antara pupil birunya tampak menembus 20.000 mil dari langit malam, dengan tenang tetapi dengan niat membunuh untuk mengunci Tan Yun, Raja Serigala Setan Api Emas, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Karena Tan Yun terlihat seperti perempuan, untuk beberapa saat, dia tidak bisa membedakan monster mana itu. Namun, Tan Yun dapat melihat bahwa gadis berbaju biru itu berada di tahap ketujuh kelahirannya. Alam wanita ini sebanding dengan 3 tingkat alam Vena ilahi. Kekuatan tantangan lompatan katak yang spesifik adalah, Tan Yun tidak yakin sebelum dia bisa melihat binatang apa itu. Segera, Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan dia diam-diam merasa lega. Dia sangat menyadari bahwa aura tahap ketujuh yang baru lahir yang dipancarkan oleh gadis berbaju biru itu kuat dan terkadang lemah, dan dia tampak seperti baru saja dipromosikan ke tahap ketujuh yang baru lahir. Tan Yun sombong bahwa bahkan jika wanita ini adalah keturunan dari binatang suci, kekuatannya paling-paling sebanding dengan dualitas alam Vena ilahi dalam keadaan alam yang tidak stabil. Akibatnya, keseimbangan yang membuat Tan Yun putus asa mulai perlahan miring ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui indera spiritual bahwa di sekitar tempat suci gladiator yang besar, ada puluhan ribu raksasa berwarna-warni, satu persatu, dan seorang gadis dengan rok biru melihat ke depan ke kepalanya, melakukan tendangan voli ke arahnya. Dia terbang di belakangnya, dan akhirnya berubah menjadi monster dari 6 ras utama. Membentuk pasukan hingga 70.000 monster. Di antara 6 ras utama, Tan Yun melihat sekilas bahwa yang pertama adalah klan Jiao Biru. Ada lebih dari 10.000 dari mereka, dan seluruh tubuh ditutupi dengan sisik biru. Masing-masing dari mereka telah mencapai 500 kaki, dan momentumnya sangat mengejutkan. Tan Yun menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada dalam periode pertumbuhan tahap kelima, dan beberapa tahap dewasa tahap kelima memiliki kurang dari 1% dari periode transisi. Dan di depan klan Lan Jiao, Jiaolong sepanjang 1.000 meter memancarkan nafas periode kesusahan tingkat ke-6, yang cukup kuat. Yang kedua adalah kelabang yang haus darah. Mereka berwarna merah darah, dengan sisi tubuh yang menjijikkan, dan deretan kaki panjang yang tajam yang membuat kulit kepala mati rasa. Ada puluhan ribu kelabang yang haus darah. Di antara mereka, tahap kelima dari tahap awal dan periode pertumbuhan sebagian besar,
dan tahap kelima kedewasaan kurang dari 1%, dan ada sangat sedikit tahap dari tahap kelima kesusahan. Tubuh mereka antara 300 kaki dan 800 kaki, dan yang berkepala lebih dari 1000 kaki, dan seluruh tubuh memancarkan nafas kedewasaan tingkat 6. Tipe ketiga adalah elang ungu. 90% dari mereka berada dalam periode pertumbuhan tingkat kelima, dan hanya sebagian kecil yang berada di masa dewasa tingkat kelima dan masa kesusahan. Ranah patung ungu berbeda, tetapi bentuk tubuhnya sama, masing-masing setinggi 300 kaki. Mereka memiliki bulu ungu, seperti dewa kematian di malam hari, menatap langit malam dengan mata garang dan kejam, menatap Tan Yun. Di depan puluhan ribu patung keputusasaan jiwa ungu, Raja Patung Ungu setinggi 500 kaki. Sayapnya terbentang menutupi langit dan matahari. Itu adalah aura yang sangat raja, dan auranya telah mencapai periode kesusahan tingkat ke-6. Jenis keempat adalah buaya harimau panlong. Mereka merangkak dalam kehampaan, dengan kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Pada tubuh harimau yang besar, otot dan tulangnya bergerigi seperti tubuh naga. Terutama anggota badan yang tumbuh, kedelapan dari mereka terlihat seperti cakar naga. Buaya harimau panlong dari tahap kelima dari tahap awal panjangnya lebih dari 300 kaki, dan tahap kelima dari tahap kesusahan sepanjang 500 kaki. Dan kepala salah satu Raja Buaya Harimau Belarus dewasa tingkat 6, ukurannya telah mencapai 1000 kaki. Apakah itu keluarga naga biru, kelabang yang haus darah, elang ungu yang mencuri jiwa, dan binatang buas, semuanya termasuk di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surgawi, di antara 30 spesies teratas. Adapun spesies kelima, itu juga merupakan singa dingin pelangi darah yang terkenal. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat, dan termasuk Raja Monster Es. Panjangnya ratusan meter dan disebut pelangi darah dingin karena pelangi darah samar, singa. Mereka sama mulia dan berdarahnya seperti serigala setan api emas, dan mereka terlahir sebagai pejuang. Mereka yang tidak takut pada yang kuat dan sedikit keras kepala dengan integritas adalah sifat mereka. Dan raja-raja periode kesusahan tingkat ke-6 mereka, pada saat ini, bersedia merangkak di belakang gadis rok biru, yang menunjukkan bahwa identitas dan ras gadis itu tidak sepele. Lonceng ke-6 juga merupakan klan yang sangat kuat di antara burung monster, burung merah. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan burung surgawi Suzaku dan pandai melawan api. Bahkan jika burung merah dari Suzaku dewasa tingkat kelima, api yang dilepaskan juga dapat menghapus abu yang dibakar oleh artefak tertinggi. Di depan puluhan ribu 300 ribu meter persegi Redbird King, penuh dengan nafas kedewasaan tingkat 6, sepasang pupil merah, terkunci dengan kuat, di Tan Yun, matanya penuh kebencian terhadap manusia. Pada saat ini, 6 suku ork utama, termasuk keluarga naga biru, kelabang yang haus darah, elang ungu pencari jiwa, buaya harimau naga, singa dingin pelangi darah, dan burung merah, semuanya merayap di belakang gadis rok biru. Mereka dengan tegas mengunci Tan Yun, klan Golden Fire Demon Wolf, dan klan Sky Dragon Bear, seolah menunggu gadis rok biru memberi perintah, mereka akan meluncurkan serangan yang kuat. Bab 855 akan menembak. Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, dewa ini akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, apakah Anda memutuskan sendiri, atau... Tanpa menunggu gadis berbaju biru, Tan Yun terkejut bahwa Tianluo Long Xiong Wang meraung marah, nenek adalah beruang. Apakah kamu bajingan? Apakah luar biasa berubah menjadi orang dewasa? Biarkan aku memutuskan sendiri. Aku nenek beruang. Setelah mendengar ini, gadis dengan rok biru itu jelas marah. Dia mengangkat tangan kian-kianyu dan melambai ke depan tiba-tiba, memerintahkan, bunuh semua manusia dan klan serigala api emas untuk dewa. Tangkap beruang ini lagi ke dewa. Mendengar itu, Raja Naga Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Patung Ungu, Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah Suzaku, berkata serempak, bawahan patuh. Bunuh semua dengan raja ini. 6 raja klan memimpin dalam tendangan voli untuk membunuh klan Tan Yun, Serigala Setan Api Emas, dan klan Beruang Naga 20.000 mil jauhnya. Segera, ada lebih dari 70.000 monster dari 6 ras, tersebar dengan ganas, dan segera mengikuti. Di langit, Situ Uhen dan 8 leluhur agung lainnya, dengan senyum seperti angin musim semi, di mata mereka dan bahkan lebih dari 90% orang, Tan Yun, yang bertarung dengan tangan kosong, dan Serigala Setan Api Emas Klan, dan klan Tianluo Dragon Bear,
akankah seluruh pasukan dihancurkan? Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying menunjukkan kengerian yang mendalam di mata mereka. Pada saat ini, Tuoba Yingying juga takut. Dia membungkuk dan berteriak, "Saudaraku. Percaya atau tidak, Yingying percaya kamu akan selamat." Tan Yun, yang tingginya 30 kaki, mengangkat kepala emasnya, dan berkata dengan dominan, "Mereka yang mengkhawatirkanku. Tan Yun, jangan khawatir. Kecuali aku ingin mati, tidak ada yang mau membunuh, mati, aku." Betapa mendominasinya ini. Lebih dari 7 juta murid, menatap Tan Yun, mereka merasa bersemangat. Mereka tidak bisa membayangkan berapa banyak tekanan yang akan mereka hadapi ketika menghadapi 6 raja klan besar dan bahkan gadis rok biru di tahap awal tahap ke-7. Situ Wuhen. Tan Yun memiliki sepasang murid yang haus darah, menatap Situ Wuhen, Sen meraung, menurut aturan penilaian, kecuali senjata terlarang Tuan Muda, tidak ada batasan lain, kan? Tanpa menunggu Situ Wuhen berbicara, Tantai Xuanzong pasti berkata, "Ya." Dalam hal ini, 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen tidak memiliki pendapat. Mereka juga tahu bahwa sekarang di Aula Gladiator, monster-monster tingkat ke-7 telah keluar, dan jika mereka masih mengambil barang-barang, aku khawatir ayah dan anak Tantai Yu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Tan Yun yang seperti raksasa melirik Sen Subing, Meng Yao, Si Yao, Ziyan, Yingying, dan berkata, "Jangan khawatir." Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, Raja Serigala Setan Api Emas memandang kematian dan berbisik, klan Serigala Api Emas mendengarkan. Anak-anak kecil ada di sini. Lebih dari 1.800 Serigala Iblis Api Emas dalam periode pertumbuhan urutan kelima berkata serempak. "Kami, klan Serigala Setan Api Emas, bahkan jika kami mati, kami harus berjuang sampai mati untuk Tuan kami." Raja Serigala Setan Api Emas menganggap kematian seolah-olah dia ada di rumah, bunuh dengan raja ini. Beruang nenek. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo menamparkan dadanya dengan keras, dan raungan bergema di langit. Klan Beruang Naga Tianluo mendengarkan perintah itu, dan kita telah menghadapi tuannya sekali. Sekarang kamu tidak boleh lagi menasihati. Kamu harus ingat bahwa di antara 8 ras utama ini, kami tidak takut pada siapapun dari klan Celestial Dragon Bear. Kami marah dan bahkan melawan diri sendiri. Bunuh semua dengan raja ini. Pada saat ini, langkah Tan Yun selanjutnya membuat klan Celestial Dragon and Bear dan klan Golden Fire Demon Wolf merasakan kehangatan di hatinya. Saya merasa bahwa Tan Yun adalah pilihan yang tepat. Karena Tan Yun tanpa ragu berteriak, "Semua serigala iblis dan beruang naga diperintahkan untuk mengurangi ukuranmu dan menyembunyikan kalian semua di Gua Raja Serigala Iblis." Kedua balapan berhenti saat mereka berlari, dan menatap Tan Yun dengan tak percaya. "Apa yang kamu lihat?" Kesadaran spiritual Tan Yun merasa bahwa 6 ras kurang dari 10.000 mil jauhnya darinya. Dia buru-buru memarahi, "Aku, Tan Yun, akan mengambil alihmu, tidak membiarkanmu mati untukku. Aku ingin membawamu hidup-hidup keluar dari medan pertempuran yang gelap ini. Ini adalah janjiku dari Tan Yun kepadamu." Kata-kata Tan Yun menyentuh semua orang di langit. Semua orang berpikir bahwa jika Tan Yun membiarkan Tianluo, naga, beruang, dan serigala api emas untuk menyerah, dia mengorbankan mereka agar dia bisa bertahan di arena gladiator. Tetapi semua orang tidak bisa memikirkannya, malapetaka semakin dekat, tetapi Tan Yun memilih untuk melindungi kedua ras. Dengan lebih dari 7 juta murid, dapat dilihat dari Tan Yun bahwa Tan Yun masih memperlakukan binatang seperti ini. Jika suatu hari naik ke posisi raja, dia pasti akan menjadi tuan yang baik hati dengan besi dan darah. Pada saat ini, tidak peduli murid macam apa dia berharap Tan Yun dapat menghabiskan hari dengan aman. Di arena gladiator, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Serigala Api Emas, dan bahkan 2 binatang iblis, samar-samar terlihat air mata di pupil raksasa di bawah sinar bulan. "Tuan, musuh sekarang, bagaimana bawahanmu bisa meninggalkanmu?" Sebelum Raja Serigala Api Emas menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Tan Yun, "Dengarkan perintahku dan bersembunyi." "Tuan, hati-hati." Suara Raja Serigala Setan Api Emas sedikit tersendat, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya merah dan menembak ke dalam gua. "Tuan, hati-hati. Tuan, Anda harus bertahan hidup." Petik 2. Raja Beruang Naga Tianluo, memimpin klan Beruang Naga, semuanya berubah menjadi setinggi satu orang,
dengan suara tangisan, dibor ke dalam gua Raja Serigala Setan Api Emas. Ketika kedua klan semuanya masuk ke dalam gua, Raja dari 6 klan telah memimpin dalam tendangan voli, kurang dari 3.000 mil jauhnya dari Tan Yun. Berdengung. Lengan kanan Tan Yun mengayunkan lintasan misterius di udara. Detik berikutnya, kekuatan spiritual cahaya keemasan membentuk formasi terlarang dengan diameter 300 meter dari rendah di langit. Dalam larik terlarang, ada untaian padat yang tak terhitung jumlahnya dari pola susunan ramping seperti rambut. Di langit, sampai ke murid gerbang bagian dalam formasi, hingga kepala gerbang suci formasi, dan bahkan Feng Yun, leluhur formasi, mereka tidak bisa melihat apa itu formasi terlarang. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan voli formasi menutupi pintu masuk gua tempat kedua klan bersembunyi. Tan Yun sombong. Dengan 6 tingkat kekuatannya saat ini di Solveig Realm, formasi terlarang yang diatur pasti tidak akan dapat menembus dalam waktu 3 jam, bahkan jika monster-monster neonatal urutan ke-7. Raja Beruang Naga, Raja Serigala Iblis, jaga kedua klanmu, tidak ada yang bisa meninggalkan gua. Setelah Tan Yun menasihati, dia tiba-tiba berbalik dan melihat 6 raja yang telah muncul ribuan mil jauhnya. Matanya yang haus darah mengungkapkan niat untuk membunuh, dan dia berteriak dan mengucapkan. Dengarkan 6 balapan, siapapun yang mau menyerah, biarkan aku merangkak di tanah. Kalau tidak, hari ini aku akan membiarkan darahmu mengalir. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun meledak menjadi gelombang kekuatan spiritual emas seperti ular sanca raksasa, dan dia tiba-tiba melakukan langkah besar. Dalam sekejap, Tan Yun melintasi 1.000 mil jauhnya, membanting tinju emas besar ke dada Raja Burung Merah yang tidak curiga. Bab 856 hilang. Manusia yang rendah hati, kecepatannya bagus, tetapi kamu pikir kamu bisa menang dengan menyerang raja. Ini benar-benar konyol. Meskipun Raja Burung Merah Suzaku menyeringai, ia tidak berani mempedulikan Tan Yun. Lagi pula, proses penyalahgunaan tirani Tan Yun terhadap Raja Tian Luolongqiong sangat jelas. Raja ini membakarmu. Raja Burung Merah mengobarkan sayap yang menutupi langit dan menutupi matahari, dan tiba-tiba membuka paruhnya yang besar. Tiba-tiba, gelombang api merah dengan ketebalan ratusan meter dan lebar ribuan meter, dengan membakar segalanya. Panas terik menyapu Tan Yun seketika dan menelan Tan Yun. Di jantung Raja Burung Merah dari Burung Vermilion, apinya yang mengamuk yang cukup untuk membakar artefak subsakral kelas menengah menjadi abu dapat langsung menyebabkan Tan Yun terbakar sampai mati. Tidak hanya berpikir seperti ini, Raja Naga Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu Konsultasi Jiwa, Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, semua percaya bahwa manusia setinggi raksasa ini pasti akan mati. Pada saat yang sama, gadis dengan rok biru yang berdiri di udara dari kehampaan 20.000 mil berpikir begitu. Namun, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati kelima raja. Namun, Tan Yun, yang berada di gelombang api merah, mengabaikan api yang menyala dan bergegas keluar dari lautan api dengan ganas, dan tinju raksasa emas membombardir dada Raja Burung Merah Suzaku. Ledakan, retakan, manusia, bagaimana bisa kamu tidak takut dengan api raja ini? Tidak, ah. Suara pahat yang tumpul, suara patah tulang yang jelas, dan ratapan tragis Raja Burung Merah dari Burung Vermilion bercampur menjadi satu, yang sangat menusuk telinga. Di bawah tinju Tan Yun, tulang dada Raja Burung Merah dewasa tingkat ke-6 Suzaku patah, dan darah serta bulu burung merah tumpah ke dalam kehampaan. Paruhnya mengeluarkan darah panas, dan tubuh besar itu membombardir arena gladiator seperti bola meriam, terluka parah dan pingsan. Pergi bersama, bunuh manusia dulu. Raja Buaya Harimau Panlong, yang juga merupakan orang dewasa tingkat 6 dan dikenal karena tubuhnya yang keras, setelah melambat, tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki terbang melintasi langit, menari untuk waktu yang lama. 300 ekor buaya Zhang menghancurkan kehampaan dan meledakkan Tan Yun. Hahaha, rentan terhadap pukulan. Suara Raja Panlong dan buaya macan tiba-tiba tertawa dan berhenti. Ditemukan bahwa setelah tubuh Tan Yun meledak, tidak ada jejak darah. Segera dipahami bahwa Tan Yun pasti mengelak terlalu cepat, menyebabkan sosok itu tetap di tempatnya. Dia tidak menyerang Tan Yun sama sekali. Sedikit yang tahu bahwa itu hanya setengah benar. Karena Tan Yun tidak hanya untuk menghindari serangan ekor raksasa. Tapi Tan Yun sudah memperhatikannya, pertama-tama meletakkan Raja Dewasa tingkat ke-6 di antara 6 klan besar, dan kemudian berurusan dengan Raja tingkat ke-6.
Hati-hati dengan Raja Buaya Harimau Naga. Manusia sialan itu ada di atasmu. Pada saat ini, Raja Naga Biru, Raja Elang Ungu yang merenungkan jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah pada periode transisi tingkat ke-6 mengingatkan dengan keras. Mendengar bahwa Raja Naga, Harimau, dan Buaya, menghadap Tan Yun, yang tidak mempertahankan kekuatannya, tidak dapat mengelak. Kaca, kaca, Tan Yun jatuh dari kehampaan. Kaki raksasa kekuatan spiritual emas dan kekosongan yang runtuh menginjak tulang punggung harimau Raja Buaya Harimau Naga. Tiba-tiba, tulang bergelombang di punggungnya, seperti tubuh naga, meledak. Hancurkan! Apa? Dalam teriakan Raja Panlong, Macan dan Buaya, darah amis memancar dari punggungnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah suci seperti meteor, dan dia tidak bisa bangun lagi. Meskipun tidak terluka parah, itu sudah terluka parah. Jika pulih dengan sendirinya, tidak akan ada kemungkinan pemulihan dalam 3 atau 5 tahun. Tembakan Tan Yun Leiting, dan adegan Raja Burung Merah yang terluka parah dan Buaya Harimau Raja Benlong benar-benar menakuti puluhan ribu burung merah dan puluhan ribu burung merah. Mereka tidak menyangka bahwa manusia di depan mata mereka akan mengalahkan raja mereka sendiri. Tapi itu juga membuat mereka marah. Mereka berteriak marah untuk membalaskan dendam raja. Mereka percaya bahwa manusia ini dihadapkan dengan pasukan lebih dari 70.000 monster, itu pasti situasi di mana 2 tinju sulit dikalahkan dan 4 tangan. Bunuh dia untuk membalaskan dendam raja kita. Membunuh. Petik 2 petik 2. Monster-monster dari 2 ras mengandung rasa takut pada Tan Yun dan meraung ke arah Tan Yun. Tan Yun secara alami tidak akan memperhatikan monster tingkat kelima ini saat ini. Dengan tubuh emasnya setinggi 30 kaki, dengan kekuatan untuk menghancurkan kekosongan, itu menabrak Raja Kelabang Haus Darah Dewasa tingkat 6 yang jaraknya 50.000 kaki. Pada saat ini, Raja Kelabang yang haus darah menunjukkan warna serius di matanya. Itu tidak bodoh, ia tahu betapa keras tubuhnya, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan Buaya Harimau Naga. Ia melihat bahwa Tan Yun menghapuskan Raja Naga, Harimau, dan Buaya. Jika dia terkena Tan Yun, tubuhnya harus terbelah menjadi 2. Hai, Raja Kelabang yang haus darah mengayunkan tubuh yang panjangnya 1.200 kaki, dan mulut mati rasa kulit kepala tiba-tiba mengeluarkan gas beracun hijau yang mengepul. Ketika gas beracun mengepul dan menelan Tan Yun, Raja Kelabang yang haus darah mendesis, Raja Singa Dingin Pelangi. Darah, cepat segel manusia sialan ini. Selama dia dibekukan, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk memblokir erosi beracun, dan dia akan diracuni sampai mati. Mendengar itu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah dari tahap ke-6 periode kesusahan, dengan mulut besar, seketika, aliran udara dingin dari dunia beku menyelimuti kekosongan radius 100.000 kaki. Segera, gletser merah muda dengan diameter 200.000 kaki membekukan Tan Yun. Di gletser, Tan Yun mempertahankan postur memukul Raja Kelabang yang haus darah, tampak membeku, sementara gas beracun hijau di sekitarnya perlahan menembus ke dalam tubuh Tan Yun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, manusia yang rendah hati, begitu racun raja masuk ke tubuhmu, kamu hanya memiliki jalan buntu. Raja Kelabang yang haus darah menari-nari di tubuhnya, melakukan tendangan voli di luar gletser. Tapi dia tidak tahu bahwa racunnya musnah begitu memasuki tubuh Tan Yun. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tahap ke-6 tubuh Tuan Hongmeng, dia tidak lagi takut pada racun yang parah. Demikian pula, Tan Yun, yang memiliki nyala es yang megah, secara alami tidak akan dibekukan oleh udara dingin Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bayangan burung pemangsa yang lewat di mata Tan Yun Sing. Kenapa kamu masih kaget? Kelompok gadis-gadis muda biru yang berdiri 20.000 mil jauhnya dengan dingin berkata, saya tidak ingin menghancurkan manusia ini kepada dewa. Bawahan patuh. Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah meluncur ke gletser dengan radius 100.000 kaki. Itu seperti ikan di gletser tanpa terpengaruh sama sekali. Itu langsung melewati puluhan ribu kaki gletser, dengan cakar singa yang tajam. Pegang kepala Tan Yun. Setelah tertangkap, konsekuensinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, di antara penonton di langit yang peduli dengan Tan Yun, hanya Mu Menga, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying yang tidak mengkhawatirkan Tan Yun sama sekali. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak takut pada api yang mengamuk, pilek, atau racun yang parah. Tuan Sekte Muda, pergi.
Pada saat ini, Tang Xinying, tetua dari Secret Sect Pilfest Cell, yang belum berbicara, berteriak kepada Tan Yun Chuan Yin dengan kepanikan yang mendalam di matanya yang indah. Pada saat ini, 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen dan Jin Xianghai, serta lebih dari 150 leluhur dari 8 pembuluh darah, semuanya tersenyum. Mereka percaya bahwa Tan Yun harus mati. Mereka mendambakan Tan Yun mati, jika tidak, jika Tan Yun naik ke posisi Master Sekte, maka mereka dan yang lainnya akan dihancurkan oleh Tan Yun cepat atau lambat. Tapi tepat ketika cakar singa besar Raja Singa Dingin Pelangi Darah hendak menangkap Tan Yun, pemandangan yang terjadi setelah itu membuat leluhur 8 kapal dan 1 kering, senyum di wajahnya menghilang. Bab 857 saja melawan 6 raja. Dalam tatapan luar biasa dari 8 leluhur besar, pada saat ini, Tan Yun, yang membeku di es, seperti ikan di gletser, mengubah tubuhnya menjadi busur emas besar, dengan mudah menghindari serangan cakar pelangi darah. Raja Singa Dingin, hancurkan Lao Su. Saat Tan Yun meraung di gletser, kaki kanannya yang ditutupi dengan kekuatan spiritual menghantam lutut kaki depan Raja Singa Dingin Pelangi berdarah. Retakan. Tiba-tiba, darah dari kuku depan kanan setebal 15 kaki dari Blood Rainbow Colt Lion King terciprat darah, tulang patah, dan tulang patah berdarah memacu daging dan darah. Dalam rasa sakit Raja Singa Dingin Pelangi berdarah, Tan Yun menggunakan momen ketika dia mematahkan lututnya, tubuhnya sejajar seperti semburan petir emas, bergegas keluar dari gletser, dan mengenai kepala kelabang haus darah dewasa tingkat ke-6. Raja, manusia sialan, kenapa kamu tidak takut dengan racun raja ini? Raja kelabang yang haus darah berteriak ngeri, dan ingin berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Tan Yun menyeringai, dan menunjukkan langkah suci Grand Meng. Dia langsung muncul di sisi kiri kepala Raja Kelabang yang haus darah, dan kaki raksasanya dengan keras menendang kaki Raja Kelabang yang besar dan jelek itu. Kepala, ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, air terjun darah mengalir keluar dari mulut Raja Kelabang yang haus darah, dan tubuhnya lebih dari 1000 kaki jatuh lemah dari langit. Cedera serius hingga koma. Tan Yun hanya melukainya dalam keadaan koma, bukannya menendang kepalanya. Jelas Tan Yun tidak benar-benar menginginkan nyawanya. Membunuh. Raungan mengamuk datang dari belakang Tan Yun, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi itu adalah Raja Singa Dingin Pelangi berdarah dengan tulang kaki depan kanan yang patah, membunuh dirinya sendiri. Di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surgawi, Tan Yun lebih menyukai klan Serigala Setan Api Emas dan klan Singa Dingin Pelangi Darah. Karena mereka bukan hanya Raja Monster atribut es, tetapi mereka sama mulia dan berdarahnya dengan klan Serigala Monster Api Emas, dan mereka terlahir sebagai pejuang. Pada saat hidup dan mati, mereka tidak takut pada yang kuat, tepatnya, mereka tidak takut hidup dan mati. Pada hari kerja, mereka lebih tegak dan terlalu keras kepala, dan sifat mereka persis kebalikan dari Tian Luolongqiong. Pada saat yang sama ketika Blood Rainbow dan Colt Lion Dynasty membunuh Tan Yun, Raja Elang Ungu penghancur peringkat ke-6, dari sisi kanan Tan Yun, menyerang ke arah Tan Yun. Adapun Raja Naga Banjir Biru pada periode kesusahan tingkat ke-6, ia menari 1000 kaki, melayang di atas Tan Yun, jelas dengan gagasan menunggu peluang. Putus asa. Raja Elang Ungu yang merenungkan jiwa membuat suara yang keras, dan segera, gelombang perenungan yang tak terlihat menelan Tan Yun. Dengan kekuatan tingkat 6 di masa kesusahan, gelombang besar pencurian jiwa yang dilepaskan olehnya, dalam keadaan normal, dapat dengan mudah mengendalikan manusia di alam laut jiwa. Bahkan jika Divine Vein Realm masih lajang, kemungkinan besar mereka akan dikendalikan. Dalam pandangannya, manusia 6 lapis yang tidak takut api dan es ini, pasti akan ditaklukkan dengan sendirinya dan kehilangan kemampuan untuk bertindak. Tapi apa yang membuatnya tidak pernah diharapkan adalah bahwa Tan Yun masih hidup dan sehat di tengah gelombang kontemplatifnya. Raja Singa Dingin Pelangi berdarah berbisik dan berkata, "Manusia, jika kamu tidak menyerang raja ini secara diam-diam, jika tidak, bagaimana raja ini bisa terluka olehmu? Untuk menghadapimu, apakah aku masih menggunakan serangan diam-diam?" Tan Yun mencibir, "Ketika saya mengalahkan Anda secara langsung, saya mengerti apa yang Anda katakan." Setelah itu, Tan Yun, dengan aura kekerasan, bergegas menuju Raja Singa Dingin Pelangi berdarah secara langsung, mengayunkan tinju raksasa emas, dengan keras menghancurkan kekosongan, dan meledak ke arah pintu wajah Raja Singa Dingin Pelangi berdarah.
Tan Yun tahu bahwa hanya dengan mengalahkan Blood Rainbow Cold Lion King secara langsung, dia akan diizinkan untuk menyerah di belakang. Bagus untukmu. Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah memiliki niat membunuh yang menakjubkan, dan kekuatan iblis di tubuhnya melonjak, menutupi langit dan menutupi matahari, mengangkat kuku depan kirinya dan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan tinju kanan Tan Yun. Ledakan, retakan, di tengah kebisingan yang tumpul dan keras, ada suara retak tulang yang renyah, tapi itu adalah kuku kiri Raja Singa Sui Honghan. Ketika bertabrakan dengan tangan kanan Tan Yun, daging dan darah terbang melintasi, dan tulang kuku besar itu penuh dengan retakan yang mengejutkan. Ah, manusia, kekuatanmu sangat besar. Raja Singa Dingin Pelangi Darah menjerit, dan segera, tubuh seperti gunung itu diterbangkan oleh Tan Yun. Wow, di sisi lain, Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, dan sementara tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan seperti bola meriam, suara dingin yang tidak diragukan lagi dilewatkan ke telinga Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, aku tidak membiarkan kalian berdua hanya kuku depan yang pecah, yaitu, aku tidak ingin menyebabkan kerusakan permanen pada kalian. Aku baru saja menggunakan 80% kekuatanku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu sudah mati. Aku memberitahumu, jika kamu berani bergegas lagi, aku akan menghancurkanmu. Mendengar itu, Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah yang telah dipukul dengan keras, menghentikan tubuhnya yang besar di udara dan tidak bergegas menuju Tan Yun lagi. Itu menatap sepasang murid raksasa Tan Yun, mengungkapkan keterkejutan yang dalam dan ekspresi keraguan. Kuek, manusia yang rendah hati, raja ini akan melihat apakah kamu mati. Pada saat ini, Raja Patung Ungu, yang telah selesai melemparkan gelombang besar, menukik ke arah Tan Yun yang telah jatuh ke dalam kehampaan, menjulurkan cakarnya yang tajam, dan meraihnya ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinganya, dan dia dengan acuh tak acuh mentransmisikan ke Raja Singa Sui Honghan, meskipun tulang kaki Raja Patung Ungu beberapa kali lebih tipis dari kuku singamu, tulangnya sekeras anggota badanmu. Tidak masalah jika kamu tidak percaya, maka aku bisa memastikannya. Mendengar itu, Raja Singa Dingin Pelangi Darah bingung dan tidak mengerti bagaimana Tan Yun mengkonfirmasinya. Kemudian tindakan Tan Yun membuat Raja Singa Dingin Pelangi Darah merasa sangat terkejut. Dalam pemandangan yang luar biasa, Tan Yun, yang telah jatuh ke dalam kehampaan, tiba-tiba berguling dalam tendangan voli, menghindari cakar Raja Elang Ungu, serangan diam-diam. Segera setelah itu, Tan Yun tiba-tiba membuka kedua tangannya yang besar dan memeluk kaki kanan Raja Elang Ungu, dan kemudian tubuhnya berguling lagi. Tidak, kaki raja ini. Retakan. Dalam teriakan serak Raja Elang Ungu penghancur, tulang kaki kanannya patah oleh Tan Yun, dan darah menyembur keluar, menutupi bulan yang cerah. Ketika Tan Yun melepaskan tangannya, kaki kanan Raja Ukiran Ungu, hanya lapisan daging dan darah yang tergantung di tubuhnya. Potong saja lapisan daging dan darah, dan kaki yang patah akan menjatuhkan tubuh. Tanpa gemetar, tubuh Tan Yun tiba-tiba bersandar, dan kaki kanan emasnya menghantam dada Raja Elang Ungu. Retakan. Segera, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari paruh raksasa Raja Jiwa Elang Ungu, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, jatuh dari kehampaan ke arena suci di bawah. Tiba-tiba, ada ledakan di udara di belakang Tan Yun, tapi itu adalah Raja Naga Biru yang menunggu kesempatan. Ketika Tan Yun baru saja menendang Raja Patung Ungu, ekor naga birunya yang besar dan keras menghadap ke belakang Tan Yun. Menghapus. Kemanapun ekor raksasa itu lewat, udara meledak dan kekosongan runtuh. Itu mendapatkan momentum dan mengambil keuntungan dari ekornya yang tidak siap. Untuk Tan Yun, itu benar-benar terlalu mendadak. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun, yang tidak bisa mengelak, tubuhnya seperti meteor jatuh ke bawah, kepalanya berbahaya dan berbahaya dihindari oleh ekor naga. Matilah raja ini. Pada saat ini, Raja Naga Biru tampak garang, dan segera setelah ekor naga ditutup, cakar naga yang ditutupi dengan sisik naga biru menghancurkan kekosongan dan menekan Tan Yun. Bab 858 Tulang Seperti Gunung. Ledakan. Dengan suara keras, daging dan darah seperti kristal emas Tan Yun Ruo meledak di punggungnya, darah dan potongan daging cincang emas mekar di langit malam. Tan Yun terus mengalirkan darah ke mulutnya, jatuh tertelungkup ke tanah suci yang keras. Pada saat ini, 80% dari daging dan darah di punggung Tan Yun menghilang, memperlihatkan tulang punggungnya yang terdiri dari partikel kristal emas. Tan Yun berbaring di tanah, gumpalan darah merah perlahan mengalir keluar dari 7 lubang.
Pada saat ini, Tan Yun yang mengerikan merasakan getaran hebat pada organ internalnya, kepalanya tenggelam, dan ada rasa sakit yang parah di seluruh tubuhnya. Tan Yun, cepat berdiri. Mata indah Sen Subing dipenuhi air mata, dan suara tangisan manis terdengar dari benak Tan Yun. Bangun Tan Yun, berdiri. Tan Yun, kamu berjanji bahwa aku akan hidup selama sehari. Kamu tidak dapat berbicara tanpa menghitung, bangun dengan cepat, oh. Kakak ipar, wow. Kemudian, di benak Tan Yun, suara Tang Xinying, Mu Mengqi, Zhong Wuxiao, dan Tuo Bai Yingying terdengar berurutan. Pada saat ini, di langit, Huang Fuyu menatap Tan Yun dan diam-diam meninggalkan air mata. Dia menoleh ke belakang tiba-tiba dan menatap Tantai Xuanzong yang terlihat sama dengan cemas, menangis dan berkata, "Ayah, putriku tolong mohon, kamu dan kakek, tolong bantu Tan Yun. Jika ini terus berlanjut, Tan Yun akan mati." Tantai Xuanzong berkata dengan ekspresi serius, "Xianer, ayah dan kakekmu, punya rencana lain, jangan khawatir." Pada saat ini, leluhur Feng Yun, menatap Tan Yun, menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di matanya yang berlumpur. Dan cicitnya Feng Qingcheng, menatap Tan Yun yang mengerikan, dia menekan bibirnya, memikirkan Tan Yun dan, formasi, peralatan, simbol, bakat, tantangan lompatan, dan adegan di mana Tan Yun berjalan dari pintu luar untuk hari ini. Dia tiba-tiba tidak ingin Tan Yun mati. Apa yang salah dengan saya? Feng Qingcheng tampak bingung, dan bertanya-tanya, mengapa saya harus khawatir tentang hooligan bau ini? Dia menggertak saya malam itu, dan saya akan mati ketika saya melihatnya. Bukankah saya seharusnya bahagia? Tapi kenapa aku tidak bisa bahagia? Ketika Feng Qingcheng merasa bingung, Raja Naga Biru melayang di udara, melihat kembali lebih dari 60.000 monster dari 5 ras, dengan bangga berkata, manusia ini telah melukai rajamu dengan serius. Bagaimana melakukannya tanpa raja mengajarimu? Setelah jeda, Raja Lan Jiaolong dengan tegas berkata, klan Lan Jiao, dan 5 klan lainnya, bunuh raja ini. Mendengar itu, pasukan lebih dari 70.000 monster dari 6 ras, seperti awan hitam di langit malam, diselimuti ke arah Tan Yun. Melihat adegan ini, seorang murid dari garis berjasa dan faksi penegak hukum berteriak memilukan, Tuan Muda Sekte, cepatlah. Tuan Sekte Muda. Setelah itu, murid-murid Vena lainnya berkata serempak, semburan suara menghancurkan awan, bangun. Pada saat ini, Tan Taiyu mengambil napas dalam-dalam dan bersiap untuk mengirimkan suara ke Tantai Xuanzong, dan ketika dia mulai menyelamatkan Tan Yun, ketika dia mulai menyerang 8 leluhur besar dari 8 kapal, aum. Raungan seperti binatang, dihitung. Suara jutaan orang tiba-tiba kewalahan. Di depan semua orang, Tan Yun, yang semula terbaring di tanah, membanting telapak tangannya ke tanah. Tubuhnya yang berdarah setinggi 30 kaki, naik ke langit, bergegas ke pasukan monster dengan rambut acak-acakan. Ledakan. Setelah Tan Yun meledak dengan tinju singa dingin pelangi darah urutan kelima di masa kesusahan, tidak ada jejak emosi dalam suaranya. Namun, itu adalah pasukan lebih dari 70.000 monster, dan tidak ada binatang buas yang menyerah. Tidak menyerah, maka semua mati. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, dia seperti masuk dan keluar dari siapapun di pasukan monster, sering meninju tinjunya dan membunuh naga. Membasmi burung merah, kelabang yang haus darah, buaya harimau naga, singa dingin pelangi darah, dan elang ungu jiwa. Wow, bang bang bang. Sekelompok darah seperti hujan lebat, menodai langit malam merah, dan tersebar di arena gladiator, segunung kecil mayat, disemprot dengan darah, terus berjatuhan di arena suci. Pembunuhan berlanjut. Tan Yun dikelilingi oleh pasukan monster, tidak peduli serangan macam apa yang dia hadapi, dia tidak bisa mengelak. Metode ofensif berguling ala tangnya yang kejam mengejutkan para penonton. Hanya dalam beberapa saat, ribuan monster mati, mayat berdarah menumpuk seperti gunung di tempat kudus gladiator, darah perlahan mengalir di tempat kudus, dan bau darah yang menyengat menjijikkan. Namun, masih belum ada monster yang menyerah. Tidak ada di antara kalian yang menentang manusia rendahan ini, kalian semua mundur untuk membunuhnya. Pada saat ini, Raja Naga Biru melayang di udara, memerintahkan dengan tegas. Dipikirkan bahwa Tan Yun terluka parah olehnya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun bahkan akan melakukan serangan balik seperti ini. Tentu saja, dalam pandangannya, Tan Yun adalah serangan balik yang sekarat,
tetapi dalam hati Tan Yun, pembunuhan baru saja dimulai. Monster tingkat 6 dan tingkat 5 mundur satu demi satu di hadapan Tan Yun, sementara Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, mengungkapkan cahaya haus darah pada sepasang pupil raksasa. Dia marah. Sejak saat dia diserang dan dilukai oleh Raja Naga Biru, Tan Yun benar-benar marah. Seperti yang dia katakan, jika Anda tidak menyerah, maka semua mati. Banyak tugas bodoh, Lao Su ingin menaklukkan Anda dan memberi Anda kesempatan untuk menggunakan keahlian Anda, tetapi juga kesempatan untuk menemukan kembali Anda. Dan kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Setelah kata-kata Tan Yun jatuh, dia naik ke udara, dan tubuhnya meledakkan kepala kelabang yang haus darah di masa transisi urutan kelima. Desir-desir, Tan Yun seperti dewa pembunuh yang berkelap-kelip di bawah bintang-bintang, dengan liar dan kejam memanen kehidupan baru. Di mana dia lewat, kepala binatang buas hancur berkeping-keping, dan mayat tanpa kepala itu ternoda merah dengan darah disertai darah, dan jatuh ke tanah suci. Kabur, lari, kami sama sekali bukan lawan manusia. Wow, aku tidak akan lari. Aku belum mau mati, aku ingin menyerah. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, pasukan monster yang perkasa di langit, pada saat ini, menangis, panik, dan memohon belas kasihan berlanjut satu demi satu. Beberapa memilih untuk bubar dan melarikan diri, beberapa memilih untuk terbang ke dalam kehampaan, merangkak di tempat suci yang berdarah. Pada saat ini, bahkan singa dingin pelangi darah, yang dikenal keras kepala dan takut akan hidup dan mati, beberapa memilih untuk menyerah. Bukan karena mereka lemah, tetapi setelah menyaksikan proses pembunuhan Tan Yun, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tan Yun. Perlawanan itu sia-sia. Manusia yang rendah hati, mati. Ketika Tan Yungang dengan brutal merobek sayap kanan patung ungu yang menawan dengan tangannya, raungan marah datang dari belakangnya. Tapi itu adalah Raja Naga Biru, yang tubuhnya ribuan kaki tiba-tiba berputar. Tiba-tiba, saat langit runtuh satu demi satu, ekor raksasa itu menarik ke arah Tan Yun lagi. Hewan nakal, kamu baru saja menyakiti Lao Su sekali, apakah kamu ingin menyakiti Lao Su untuk kedua kalinya? Tan Yun terus tertawa, melayang ke udara, dan saat dia bisa lolos dari serangan ekor naga. Tangan kirinya memutar cakarnya, 5 jari besar, menusuk sisik naga di ekor, dan terjun ke ekor naga dengan helai darah. Bab 859 Gadis Menakutkan. Blue Dragon King menjerit kesakitan, menggoyangkan ekor naga dengan panik, berusaha menyingkirkan Tan Yun, tetapi 5 jari tangan kiri Tan Yun mengaitkan daging dan darah di ekor naga, mencegah tubuhnya dibuang. Manusia yang rendah hati, matilah. Raja Naga Biru membawa Tan Yun melintasi ribuan mil kehampaan, menari ekor naga menuju dinding keras aula gladiator, mencoba melemparkan Tan Yun ke dinding hingga mati. Ledakan. Saat ekor raksasa menabrak dinding, tangan kiri Tan Yun tiba-tiba mengendurkan ekor naga Raja Naga Banjir Biru, dan dia melakukan langkah suci, menyapu kekosongan 1000 kaki, dan berbaring di belakang leher naga. Menusuk. Dalam percikan darah, Tan Yun meraih sisik naga biru besar dengan tangan kirinya dan merobek sisik naga itu. Apa? Saat Raja Naga Biru berteriak, Tan Yun dengan panik menarik sisik naga yang menutupi leher Raja Naga Biru dengan kedua tangannya. Setiap kali sepotong sisik naga ditarik, ada kepulan darah naga, yang menyembur keluar dari lukanya. Tuanku, tolong. Raja Naga Biru tersungkur di udara, berusaha menyingkirkan Tan Yun, dan memohon bantuan dari gadis rok biru yang berada 20.000 mil jauhnya. Gadis bergaun biru itu sedikit mengernyitkan alisnya, pupil matanya yang biru memancarkan cahaya ganas yang bukan manusia, dan dia berkata tanpa ragu, kemanusiaan, lepaskan. Gadis dengan rok biru berubah menjadi sinar biru, menembus langit malam, dan menembak ke arah Tan Yun. Tan Yun menutup telinga. Ketika dia merobek sisik paling keras di leher Ratu Naga Biru, tinjunya yang besar, dengan percikan daging dan darah, meledak ke bagian belakang leher, seluruh lengannya masuk ke dalam, dan tinjunya akhirnya mengenai tulang-tulang belakang leher yang menghubungkan kepala naga. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, Raja Naga Biru mengeluarkan teriakan tragis. Ah, jangan bunuh aku. Tan Yun, yang telah membunuh si mata merah, berkata dengan marah, aku tidak perlu membunuh monster lain, tetapi kamu harus mati. Tan Yun menarik leher Ratu Naga Biru dengan tangan kanannya, dan mengepalkan tinjunya satu demi satu. Boom, boom. Setelah Tan Yun membombardir selusin pukulan,
dia menarik lengan kanannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir ke kaki kanannya dengan panik. Dia tahu bahwa kerangka bagian belakang leher naga adalah bagian tersulit dari tubuhnya, dan itu juga tempat yang paling kritis. Bukan tugas yang mudah untuk mematahkan bagian belakang leher dengan satu pukulan, tetapi dia sombong setelah selusin pukulan, bagian belakang leher Raja Naga Biru pasti penuh dengan retakan. Dengan cara ini, satu tendangan sudah cukup untuk menghancurkannya. Tuanku, tolong. Ah, tidak, Bang. Klik. Raja Naga Biru tiba-tiba berteriak, tetapi kaki kanan besar Tan Yun yang menginjak bagian belakang tulang leher dengan darah. Kepala naga besar, dengan darah yang memancar, jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun tiba-tiba menginjak kakinya, dan mayat naga tanpa kepala itu jatuh ke langit malam. Pada saat ini, ribuan naga biru yang melarikan diri ke kejauhan melihat mayat Raja Naga Biru yang jatuh di arena gladiator, dan berteriak ngeri. Tuanku, oh, Tuan kita sudah mati. Manusia ini terlalu kuat, Raja Agung kita adalah yang pertama di antara 6 raja. Raja, petik 2. Suara panik klan Lan Jiao berputar-putar di sekitar telinganya. 7 juta murid yang menyaksikan pertempuran di langit menatap Tan Yun terengah-engah dan berdiri di langit, dan suara penyembahan terdengar di seluruh dunia. Tuan Sekte Muda kita benar-benar luar biasa. Ya, Tuan Muda Sekte tidak hanya menaklukkan Raja Serigala Api Emas dan Raja Beruang Naga Tianluo, tetapi juga menghancurkan raja dari 5 suku lainnya, dan akhirnya membunuh Raja Naga Biru dari transendensi tingkat 6. Kuncinya adalah ini, tapi Tuan Muda kita melakukannya dengan tangan kosong. Pada saat ini, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong, dan 22 leluhur penegak hukum tidak senang. Karena mereka melihat bahwa gadis berbaju biru tahap ke-7 dari kelahiran baru akan membunuh Tan Yun dalam jarak 1000 mil. Mu Mengyao, Zhong Wu Xiao, dan semua wanita yang peduli dengan Tan Yun, terlihat cemas. Tersembunyi di gua besar Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Tianluo Longqiong melihat ke gunung mayat yang ditumpuk oleh mayat 6 ras binatang buas di tempat perlindungan gladiator, dan itu menunjukkan pemujaan mereka terhadap Tan Yun. Tidak pernah terpikir bahwa pemiliknya akan sangat mengerikan ketika dia menjadi gila. Raja Serigala Setan Api Emas, yang menontonnya berdampingan, tampak serius. Raja Beruang Naga, pemiliknya mungkin bukan lawan wanita itu, mari kita coba yang terbaik untuk melindungi pemiliknya nanti. Oke. Raja Beruang Tianluolong menggenggam kaki beruang itu dengan erat dan menganggukkan kepala beruang itu. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat ke bawah ke gua, tanpa ragu, tunggu saja aku nanti dan jangan keluar. Kamu tidak bisa membantuku, kamu hanya akan mati sia-sia. Raja Beruang Naga Langit dan Raja Serigala Api Emas tergerak dalam hati mereka dan harus mematuhi perintah. Yuner, jangan takut, orang tua itu, aku akan menyelamatkanmu. Pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benaknya, juga, Xuanzong akan memimpin orang nanti dan menyerang 8 patriark besar. Mendengar ini, hati Tan Yun tercengang, dan dia buru-buru berkata, Tuan Sekte Tua, tidak pernah. Dengan cara ini, bahkan jika kamu membunuh 8 orang dan memusnahkan lebih dari 150 leluhur dari 8 pembuluh darah, begitu pasukan di belakang mereka menyerang sekte kita sekarang, sekte kita tidak akan tahan. Tan Taiyu berkata dengan suara cemberut, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Singkatnya, lelaki tua itu dan Xuanzong pasti tidak akan melakukannya, dan aku baru saja melihatmu mati. Arus hangat di hati Tan Yun melonjak, dan suaranya sekuat besi. Pada saat yang sama, dia menyampaikan kepada Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong, Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, Anda tidak boleh bertindak gegabah. Jangan khawatir tentang muridnya. Murid itu masih memiliki kartu truf untuk berurusan dengan gadis rok biru. Dia baru saja dipromosikan ke tahap ke-7 dari tahap awal. Murid itu mungkin bukan lawannya di bawah kekuatan penuh. Petik 2. Setelah mendengarkan, ayah dan anak itu saling memandang, mengangguk, dan mendengarkan pendapat Tan Yun untuk saat ini. Namun, keduanya bertekad bahwa jika hidup dan mati Tan Yun dalam krisis, dia harus mengambil tindakan. Tan Yun, yang berdiri di udara, mendengar suara hormat dari pembunuh iblis di benaknya, Tuan, biarkan aku membunuhnya nanti. Tidak, Tan Yun bertukar pikiran dengan kera iblis pembunuh surga, dengan tegas mengatakan, kera tua, Anda adalah pendukung terbesar saya, dan itu juga kartu truf saya untuk membersihkan rintangan setelah menjadi penguasa. Jadi,
Kamu tidak bisa terkena visi nenek moyang yang hebat sebelumnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru menembus kekosongan, berubah menjadi gadis rok biru dan muncul di depan Tan Yun. Susu mendorong telapak tangan ke arah Tan Yun. Tangan giok yang lembut dan tanpa tulang tampaknya lambat, tetapi pada kenyataannya, itu adalah ilusi penglihatan yang disebabkan oleh kecepatan tertentu. Pada saat yang sama, telapak tangan yang tampaknya biasa-biasa saja ini, dalam pandangan Tan Yun, tidak terbuka, dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Tan Yun tidak berani ceroboh, tinju kanannya terjerat dalam kekuatan spiritual, dan dia membom dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ketika tinju besar Tan Yunruo bertemu dengan telapak tangan gadis berok biru yang tampaknya lemah dan kecil, dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir ke tangan kanannya. Boom! Boom! Dengan suara retakan yang cepat, tinju kanan besar Tan Yunruo berhamburan darah, dan darah memercik, memperlihatkan kerangka yang terdiri dari partikel kristal emas. Tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki ditampar ribuan kaki oleh telapak tangan gadis itu, dan membentur tembok dengan keras. Di sisi lain, gadis dengan rok biru, sepasang pupil biru, mengungkapkan sentuhan kejutan. Tubuh Miao Men-nya, tepat setelah tinju Tan Yun meledakkannya, dia menari dan berdiri di udara. Tangan kanannya membelah serpihan daging, dan setetes darah mengikuti jari Qian Qianyu, menetes ke dalam kehampaan. Dalam konfrontasi pertama, vonis tercapai. Bab 860 Gadis Naga. Ledakan. Setelah Tan Yun menabrak dinding, kepulan darah tumpah dari sudut mulutnya, gemetar dan berdiri di udara. Pada saat ini, Tan Yun tampak tragis. Di punggungnya yang lebar, dia kehilangan 80% daging dan darahnya. Tulang-tulang belakang yang terbuat dari partikel kristal emas terlihat samar-samar di dalam darah. Daging dan darah di tangan kanannya menghilang, memperlihatkan tulang jari emas, dan darah menetes ke dalam kekosongan di sepanjang tulang tangan kanan. Binatang macam apa wanita ini? Kekuatannya sangat kuat. Tan Yun menatap gadis rok biru yang berada 1000 kaki jauhnya, dengan ekspresi bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Manusia yang rendah hati, kamu benar-benar mengejutkan dewa. Pupil biru gadis rok biru itu mengungkapkan niat membunuh yang kuat, kamu benar-benar menyakiti dewa, maka nasibmu pasti akan mengerikan. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kamu mencoba. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan energi spiritual di dalam tubuhnya menggelinding, seperti ular piton emas, mengelilinginya, membuatnya seperti dewa perang emas yang turun ke bumi. Tan Yun tahu bahwa di antara semua musuh yang dia lawan, gadis berbaju biru memiliki kekuatan terkuat di depannya. Tapi Tan Yun tidak mundur, dan tidak ada cara untuk kembali, dia hanya bisa mencobanya. Ketidakpedulian. Gadis dengan rok biru mendengus dingin dan menghilang dari udara. Detik berikutnya, tangan giok berdarah itu muncul di depan Tan Yun. Tapi dia terbang melalui kehampaan, melayang di depan kepala besar Tan Yun, telapak tangan kanannya dengan kekuatan iblis biru yang memancar, menepuk dahi Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun tiba-tiba melesat 20 kaki secara vertikal, dan sambil menghindari telapak tangan, tubuhnya bersandar ke udara, membungkuk seperti busur, siap untuk pergi, dan menendang ke arah gadis berok biru dengan kekosongan yang hancur. Gadis dalam gaun biru itu sedikit serius di antara alisnya. Dia tidak bisa menghindarinya, dan tangannya sepertinya ditepuk pada kaki besar yang ditendang oleh Tan Yun di kanan bawah, tetapi sebenarnya, dia ingin menggunakan kekuatannya untuk rebound. Boom! Boom! Dengan dua suara keras tumpul, ketika Tan Yun menendang telapak tangan gadis itu dengan kaki kanannya, seluruh kaki kanannya tertutup retakan padat, darah mengalir keluar dari retakan dan tumpah, tubuh Tan Yun setinggi 30 kaki, menghadap ke bawah seperti sebuah bola meriam, turun. Apa? Rangan menyakitkan terdengar di bibir gadis rok biru, tetapi melihat kulit di tangannya pecah-pecah, darah mengalir seperti tembakan, dan tubuhnya melambung ke langit. Dia tahu pada saat ini dan meremehkan manusia ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka oleh Tan Yun jika dia menggunakan kekuatannya untuk menghindar. Langkah Dewa Hongmeng. Membunuh. Peluit marah menggetarkan awan, seolah-olah Hao Wei juga gemetar. Tan Yun yang jatuh menghilang dalam sekejap dan muncul di kehampaan seluas 30.000 meter persegi. Karena kecepatan tinggi, pada saat ini, tampaknya ada 3 Tan Yun, dan pada saat yang sama dengan keras mengecam gadis rok biru. 3 pukulan. Dengan setiap pukulan, Tan Yun berusaha keras. Ledakan. Gadis dengan rok biru tidak menyangka bahwa kecepatan Tan Yun akan begitu cepat.
Setelah telapak tangan kanannya berlumuran darah, seluruh kerangka tangan kanannya sedikit berubah bentuk setelah mengenainya 2 kali berturut-turut. Dan tinju kiri besar Tan Yun, kulit dan dagingnya terlepas, dan tangan kanannya berubah menjadi tulang. Namun terlepas dari ini, Tan Yun masih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sekali lagi dibombardir dengan tangan kanan wanita rok biru itu dengan pukulan ketiga. Ledakan. Di tengah suara keras, gadis rok biru dan Tan Yun pecah, dan Tan Yun paling terluka. Tapi Tan Yun sepertinya tidak merasakan sakit, tubuhnya terbalik di langit malam, mengguncang langit lebar-lebar dan menutupi celah-celah besar di ruang gelap, dan kaki kirinya yang besar menendang dada gadis itu. Ledakan. Gadis berok biru itu jelas juga sangat marah, tinju kanannya yang berdarah tiba-tiba mengenai kaki kiri Tan Yun. Wow, segera, kaki kiri Tan Yun berdarah, dan potongan daging emas besar berserakan di langit malam. Tubuhnya setinggi 30 kaki, dan ditolak ratusan kaki oleh gadis rok biru. Dan gadis dengan rok biru itu memiliki seluruh kepalan tangan kanannya, daging berdarah, dan tubuhnya yang indah. Dia ditendang 300 mil di udara, dan panah darah keluar dari bibir merahnya. Bukannya dia lebih rendah dari Tan Yun, tapi karena Tan Yun setengah lebih cepat darinya setelah melakukan langkah Dewa Hongmeng, ditambah pertarungan nyata Tan Yun yang tak terhitung jumlahnya, jadi Tan Yun untuk sementara menekannya. Hanya sementara, langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun meraung, dan mengambil langkah tiba-tiba dari langit, dan melintasi ratusan mil kehampaan. Saat dia muncul di sebelah gadis berok biru, kaki kanan Tan Yun ditekuk, dan lutut kanannya dengan seluruh kekuatannya meledakkan kekosongan, boom ke gadis rok biru yang tak terhindarkan. Ledakan. Gadis berok biru itu panik dan berteleportasi ke kiri untuk menghindar, tetapi lutut Tan Yun terlalu besar untuk tubuhnya. Meskipun dia lolos dari pukulan fatal, dia terkena ujung lutut Tan Yun di bahu kirinya seperti pisau. Engah. Gadis dengan rok biru menyemburkan darah, kulit di bahu kirinya meledak, dan tubuhnya terkena tendangan voli sejauh ratusan mil, dan dia menabrak dinding yang sangat keras dari tempat kudus gladiator. Tuanku, bagaimana lukamu? Tuanku, hati-hati. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, di arena gladiator, Raja Singa Dingin Pelangi Darah yang terluka parah, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang merenung, Raja Burung Vermilion, dan Raja Buaya Harimau Panlong yang terbangun dalam keadaan koma, semuanya berteriak dengan khawatir. Pada saat ini, mereka tidak punya waktu untuk merawat mereka. Monster dari berbagai ras yang menyerah kepada umat manusia semuanya mengkhawatirkan keselamatan gadis berbaju biru. Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah, berdiri di udara dan tidak memanfaatkan kemenangan. Dia menatap gadis berbaju biru yang telah dipukul keras olehnya, tanpa kegembiraan sedikit pun, sebaliknya, matanya menjadi lebih serius. Dia tahu bahwa hanya ketika gadis dengan rok biru membalikkan tubuhnya, dialah yang paling kuat. Pada saat ini, gadis berbaju biru yang jatuh ke genangan darah perlahan bangkit. Perlahan-lahan meluruskan tubuhnya, mata birunya yang indah, menatap Tan Yun, mengungkapkan niat membunuh. Bibir merahnya yang dipenuhi darah berkibar dengan lembut, dan suara kemarahan yang dingin terdengar ringan, tetapi itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Manusia, alasan mengapa kamu dapat melukai dewa bukanlah karena kekuatanmu, dan itu karena dewa meremehkan musuh. Selanjutnya, kamu siap mati. Begitu kata-kata itu jatuh, tiba-tiba, raungan naga yang keras terdengar, mengguncang langit. Semua penonton di langit memandang ke bawah ke arena gladiator, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang luar biasa, dengan mata terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri di mata mereka, dan gelombang badai di hati mereka. Tapi melihat gadis dengan rok hijau naik ke langit, dia menghilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, raksasa sepanjang 300 kaki dan ditutupi dengan sisik biru. Tanduknya menyerupai rusa, kepalanya menyerupai sapi, mulutnya menyerupai keledai, telinganya menyerupai telinga, sisiknya menyerupai ikan, kumisnya menyerupai manusia, perutnya menyerupai ular, dan keempat kakinya menyerupai burung phoenix. Itu seperti naga biru. Naga yang sebenarnya. Sepasang cakar depannya berdarah dan tulang berdarah terlihat. Jelas itu adalah seorang gadis dengan rok biru. Tan Taiyu adalah orang pertama yang kehilangan kesadaran dan berseru, "Ya Tuhan! Sekte Suci Huang Fu kami, ada naga binatang suci yang nyata." Tan Tai Xuanzong bergema kaget, iya. Tapi sejak pertempuran meteorit Canyon ketiga, bukankah naga sudah punah?
Mengapa ada naga sekarang muncul lagi? Tantai Xuanzong tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya melebar, dan dia gemetar dan berkata pada dirinya sendiri, juga, ada desas-desus bahwa berbagai naga banjir, selama mereka berada di tahap ke-10 dari periode kesusahan, setelah kesusahan berhasil, mereka bisa menjadi klan naga yang sebenarnya, dan dia baru berada di tahap awal dari tahap ke-7. Lalu, bagaimana dia bisa menjadi klan naga?